keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 12 Oktober 2021 kita berjumpa kembali ya di pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 4 bersama Ibu Kiki. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gaya dan gerak. Kita sudah memasuki materi bab 4. Jadi hari ini kita masih belajar tentang gaya ya. Jadi masih berkaitan dengan materi sebelumnya di bab 3. Maka dari itu simak penjelasannya ya. Nah, kalian bisa membuka buku ISPS IPA-nya ya, mulai halaman 61. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis solihin. Amin. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Sedangkan materi pembelajarannya adalah hubungan gaya dan gerak. Anak-anak, pernahkah kalian mengendarai sepeda? Pasti kalian hobinya bersepeda ya? Sama dengan guru. Bagaimana cara mengendarinya? Kalian tentu akan mengayuh pedal sepeda dengan telapak kakimu dan memutarnya secara bergantian hingga sepedanya bergerak. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang memanfaatkan gaya. Hubungan gaya dan gerak. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hubungan gaya dan gerak ya di bagian A. Sedangkan untuk bagian B yaitu hubungan gaya dan gerak dengan energi. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Hubungan gaya dan gerak. Gaya merupakan suatu tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sementara gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Jadi, benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda antara lain, gaya dapat memengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau berhenti, dan gaya dapat mengubah arah gerak benda. 1. Gaya yang memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Berikut penjelasannya. Ketika kita membuka dan menutup pintu, adanya gaya, dorongan, dan tarikan membuat pintu bergerak, membuka, dan menutup. Peristiwa ini merupakan contoh gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Saat menghentikan bus dari melaju kemudian berhenti, pada peristiwa itu, Pak supir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak supir, bus menjadi lambat, lalu berhenti. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya memengaruhi perubahan kecepatan benda. Tadi contohnya ya di awal sudah Bu Guru jelaskan, yaitu ketika kita mengendarai sepeda. Nah, sepeda akan bergerak ketika kita mengayuhnya menggunakan kaki. Ketika kamu mengendarai sepeda, ayuhan kaki pada gaya akan mempengaruhi roda. Semakin cepat kamu mengayuhnya, tentu akan meningkatkan kecepatan
sepeda tersebut. Artinya, gaya dapat memengaruhi kecepatan benda. Kemudian yang keempat, yaitu gaya memengaruhi bentuk benda. Pada peristiwa perubahan bentuk plastisin, jika membuat suatu kerajinan, kita akan membentuk plastisin dengan gaya yang dilakukan. Plastisin menjadi berubah bentuk. Hal ini membuktikan bahwa gerak mempengaruhi bentuk benda. Jadi ketika membuat sebuah kerajinan yang tadinya plastisinnya misalkan berbentuk persegi panjang, kemudian kita akan membuat sebuah kelereng yang berbentuk lingkaran, maka akan menghasilkan benda yang bisa membuat benda tersebut berubah bentuk ya. Nah, itu disebabkan karena gaya mempengaruhi bentuk benda. 5. Gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Saat bermain bola voli, terjadi perubahan arah gerak benda karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Gerak yang terjadi pada benda dipengaruhi oleh gaya yang diterima. Gaya yang dapat dipengaruhi gerak, misalnya gaya otot, gaya pegas, dan gaya mesin. Gerak timbul karena gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang otot. Gaya otot banyak digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa aktivitas manusia yang menggunakan gaya adalah bermain bola, tarik tambang, dan bermain jungkit. Gerak timbul karena gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Benda elastis adalah benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula saat gaya dihilangkan. 3. Gerak timbul karena gaya mesin. Gerak juga dapat ditimbulkan oleh gaya yang dihasilkan mesin. Gaya yang dihasilkan mesin dapat berupa tarikan atau dorongan. Misalnya pesawat ulang-alik yang diluncurkan ke ruang angkasa menggunakan gaya dorong dari roket untuk melawan gaya gravitasi bumi. Selain pesawat ulang-alik, gerakan yang dapat timbul dari gaya mesin antara lain helikopter, mobil, dan kapal laut. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian ya materi pembelajaran IPA untuk hari ini. Nanti sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya anak-anak untuk dikerjakan evaluasi atau tugasnya. Ditunggu oleh Bu Guru ya sampai jam 8 malam ya, batas maksimalnya. Semangat selalu anak-anak, semoga Allah memudahkan kalian dalam mengerjakan tugasnya. Bu Kiki pamit dulu ya anak-anak, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.